Bayangkan Anda berdiri di puncak perosotan tertinggi di dunia, yang tingginya hingga 56 meter. Anda meluncur bebas dengan kecepatan 60 km per jam. Angin menerpa wajah, adrenalin memuncak. Tapi tiba-tiba rakit Anda terangkat ke udara. Inilah yang dirasakan Caleb, seorang anak berusia 10 tahun. Rakit yang dia naiki terangkat dari lintasannya, melayang ke udara, lalu menghantam jaring pengaman di atas. Semuanya terjadi dalam sekejap. Caleb tewas seketika. Awalnya, kejadian itu dianggap sebagai kecelakaan kebetulan, tapi perlahan kebenaran muncul ke permukaan. Penyelidikan panjang mengungkap kenyataan yang jauh lebih gelap. Sejak awal, seluncuran itu tidak pernah aman. Ia tak seharusnya dibangun, tak seharusnya beroperasi, dan tak seharusnya merenggut nyawa seorang anak. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Farouk lahir dari ide seorang Jeff Henry, salah satu pemilik Taman Air Schlitterbahn. Sebuah ide yang tampaknya terlalu berani, atau bahkan terlalu berbahaya. Dalam suatu event publik, dia mengumumkan niatnya ingin menciptakan seluncuran air tercepat dan tertinggi di dunia. Tapi niat itu bukan sekedar ambisi. Seiring waktu, niat itu akan menjadi bayangan yang menghantuinya. Setelah pengumuman itu dilakukan, Jeff mencoba meyakinkan berbagai produsen untuk membangun wahana tersebut. Tapi satu persatu menolak. Mereka tak ingin terlibat dalam sesuatu yang terdengar tidak masuk akal, terlalu tinggi, terlalu cepat, dan terlalu beresiko. Namun, Jeff tidak gentar. Ia menolak mundur. Maka, ia pun mengambil kendali penuh. Merancang, membangun, dan menyempurnakan sendiri mimpi yang kelak akan berubah menjadi mimpi buruk. Farouk terdiri dari dua bagian turunan yang mematikan. Diawali dengan sebuah seluncuran setinggi 17 lantai menukik tajam ke bawah. Diikuti oleh tanjakan pendek yang justru membawa para penumpang naik kembali ke puncak turunan kedua yang lebih panjang. Untuk naik perosotan ini, pengunjung harus mendaki lebih dari 200 anak tangga menuju puncak menara. Dan di sanalah mereka bersiap, duduk dalam rakit khusus berkapasitas 3 orang. Sebelum akhirnya meluncur menuju nasib yang tak selalu bisa ditebak. Selama fase pengujian wahana, mereka menggunakan karung pasir sebagai pengganti manusia. Dipasang di atas rakit dan dilepaskan meluncur ke bawah. Tapi dari awal, tanda-tanda bahaya sudah muncul. Beberapa kali karung-karung itu terangkat ke udara saat melewati bagian tanjakan. Bahkan tak jarang mereka menghantam jaring pengaman yang dipasang untuk mencegah kecelakaan. Untuk mengurangi resiko, batas berat maksimum juga diberlakukan bagi kelompok penumpang. Upaya terakhir untuk menghindari agar rakit tidak melaju terlalu cepat. Tapi seperti yang akan kelak terbukti, semua itu datang terlambat, sangat terlambat. Jeff Henry bukanlah seorang pencipta wahana profesional, apalagi insinyur. Dia hanyalah seorang pemilik taman hiburan yang dikuasai ambisi. Ambisi untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan target pengerjaan hanya 7 bulan, Jeff memaksa para desainer yang ia rekrut untuk bekerja siang dan malam. Perhitungan, pengujian, dan prosedur keselamatan yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan dipercepat dan dipaksa selesai dalam hitungan minggu. Karena rakit yang dia buat terus terbang di udara, bahkan setelah berbagai penyesuaian dilakukan, salah satu desainer akhirnya meminta bantuan dari pihak luar. Seorang konsultan eksternal dimintai untuk menilai keselamatan wahana tersebut. Dan jawabannya sangat jelas, tegas, dan tanpa ruang untuk ragu. Wahana ini, kata sang konsultan, tidak boleh dinaiki oleh siapapun yang berusia di bawah 16 tahun. Kecepatan dan potensi bahaya terlalu besar untuk tubuh anak-anak yang masih rapuh. Dan ini bukan sekedar saran, tapi peringatan. Namun, seperti banyak hal lain dalam proyek ini, saran itu diabaikan, tak dicatat, tak dijadikan syarat. Farouk tetap dibuka untuk umum, tanpa batasan usia yang memadai. Dan keputusan untuk mengabaikan peringatan itu
akhirnya menjadi keputusan yang mengantar seorang anak ke ajalnya. Namun, publik juga tidak tahu apa-apa soal hal ini. Selama pembuatan wahana, media tidak mengetahui hasil uji coba yang gagal, karena rahasia itu tersembunyi rapat, dan negara bagian Kansas pun tak bisa berbuat banyak. Pemerintah mengizinkan Schlitterbahn menginspeksi sendiri semua wahana mereka, tanpa pengawasan negara, menciptakan celah yang mematikan. Tidak ada yang menyadari betapa bahayanya Farouk sebenarnya. Ketika Farouk akhirnya dibuka, dunia menyambutnya dengan tepuk tangan. Media nasional meliput dengan antusias. Bahkan pada ajang Golden Ticket Awards 2014, Farouk dinobatkan sebagai wahana air baru terbaik di dunia. Tapi di balik sorak-sorai, luka-luka mulai bermunculan. Dalam setahun pertama, setidaknya 13 pengunjung mengalami cedera. Kebanyakan karena rakit mereka terbang ke udara dan menghantam jaring pengaman. Namun, alih-alih mengakui masalah, para pengawas dan petinggi taman bergerak cepat. Bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk membungkam. Mereka membayar korban yang terluka, menyembunyikan laporan kecelakaan, dan menolak mendengarkan peringatan dari staf, serta penjaga kolam yang mulai merasa ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Apa yang dulunya terlihat seperti mimpi, perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang dijaga rapat oleh diam dan penyangkalan. Kecelakaan yang merenggut nyawa Caleb Schwab dapat digambarkan dengan 3 kata. Tak terhindarkan, seharusnya bisa dicegah, dan sungguh tragis. Hari itu, rakit yang ditumbangi Caleb melaju seperti tak biasa, dengan kecepatan tinggi hingga 60 km per jam. Dan tiba-tiba, ia terangkat ke udara. Tak lagi menyentuh permukaan seluncuran. Dalam sepersekian detik yang mengerikan, tubuh kecilnya menghantam salah satu tiang logam yang menyangga jaring pengaman di atas. Berbenturan begitu keras, begitu kejam, membunuh Caleb seketika, dan melemparkannya keluar dari rakit. 2 perempuan lain yang duduk bersamanya pun tak luput. Mereka mengalami luka serius, namun entah bagaimana masih bisa bertahan hidup. Sementara itu, tubuh Caleb yang sudah tak bernyawa mengikuti rakitnya menuruni bagian akhir seluncuran. Di belakangnya tersisa jejak merah darah yang tak akan pernah bisa dibersihkan. Luka yang tertinggal, bukan hanya pada wahana itu, tapi juga pada hati semua yang mengetahuinya. Setelah tragedi yang mengguncang itu, perosotan air maut Farouk ditutup untuk selamanya. Dan ini merupakan keputusan yang terlambat, namun tak bisa dihindari. Tak lama kemudian, izin bagi Schlitterbahn untuk melakukan inspeksi mandiri atas wahananya dicabut secara mendadak. Akhir dari sebuah kelemahan peraturan yang terlanjur memakan korban. Sebelum Farouk dihancurkan, tim insinyur handal dikirim untuk melakukan pemeriksaan akhir. Dan hasilnya mengejutkan. Tapi tak lagi mengejutkan saat sudah ada korban jiwa seperti sekarang. Wahana itu melanggar banyak aturan dasar keselamatan. Sejak awal, wahana itu tidak layak berdiri, tidak layak dioperasikan, dan tidak layak dinaiki siapapun. Jeff Henry bersama 2 rekan pemilik sekaligus desainer wahana akhirnya ditangkap. Mereka didakwa atas pembunuhan tidak sengaja, sebuah upaya untuk menuntut keadilan atas hilangnya nyawa seorang anak. Namun sistem hukum tak selalu berjalan lurus. Bukti yang dipakai di persidangan dianggap tidak sah, dan semua dakwaan pun dibatalkan. Setelah kejadian itu, Taman Air Schlitterbahn, Kansas masih terus beroperasi. Tapi Farouk, yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, telah dirobohkan, lenyap dari pandangan. Dan di tempat di mana Caleb Schwab menghembuskan napas terakhirnya, tak ada tanda, tak ada nama, tak ada memorial. Hanya angin yang berembus pelan, membawa bisikan tentang seorang anak laki-laki yang pernah naik ke puncak menara dan tak pernah turun dengan selamat.